Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat form untuk login. Kita melanjutkan project yang kemarin, yang sebelumnya sudah kita bahas. Terakhir saya memberikan contoh cara membuat form utama, kemudian membuat input atau entry data barang. Nah, kali ini saya akan memberikan cara membuat form untuk login. Yang pertama, sebelum kita melanjutkan penambahan form login di aplikasi Visual Basic ini, terlebih dahulu kita akan mengkonfigurasi database atau tepatnya membuat tabel user. Jadi kita buat tabel, klik new table, kemudian kita buat yang pertama ID user, ini kita buat integer, ini buat primary key dan auto increment, kemudian kita tambahkan username varchar, kita buat 20, kemudian password varchar kita buat sama 20, kemudian nama user varchar, selnya ini namanya kita buat 50. Kemudian di username ini biar nanti tidak, untuk mencegah duplikasi data, kita lakukan pengaturan ulang di indeks. Kita tambahkan user name, kemudian di sini kita pilih fieldnya username, kita buat indeksnya unique. Kenapa di sini perlu kita tambahkan? Kenapa kita tidak menggunakan primary key? Karena primary key sudah dibuat di ID user, sehingga untuk mencegah terjadinya duplikasi data pada field username ini, kita perlu menambahkan indeks. Kita buat dengan nama IDX username. Ini name-nya ini terserah, kemudian fieldnya pilih username dan indeks tipenya unique. Kita simpan dengan nama tbl user. Oke. Nah, di sini kita sudah memiliki tbl user. Kemudian kita coba isi dengan satu data, misalnya admin, passwordnya admin, nama usernya administrator. Oke, kita tutup. Selanjutnya kita kembali ke aplikasi VB. Di sini kita tambahkan satu buah form, kemudian kita masukkan satu label, kita tulisi login user, kemudian kita buat lagi ini username, kemudian kita copy paste, pilih no, kemudian password kita masukkan text box, copy paste no, kita atur hurufnya. Yang pertama judulnya kita atur dulu, fontnya Tahuma 12 tebal. Oke, kemudian rata tengah ini kita maksimalkan di sini. Kemudian back colornya kita bikin hijau dan fore colornya kita buat putih. Ini kurang ke atas.
Ini kita ganti label dan textbooknya, fontnya kita pilih font jenis sama, Tahoma ukuran 9. Oke, kita konfigurasi masing-masing textbooknya. Teks 1 kita pastikan di sini name-nya T username. Kemudian properti teksnya kita hilangkan, properti teks kita hapus. Kemudian passwordnya ini name-nya T password, dan properti teksnya kita hilangkan. Selanjutnya kita tambahkan satu tombol, name-nya JMD login, kemudian captionnya login, kemudian kita copy paste, pilih no, ini tombol JMD batal, captionnya batal. Kita atur ulang fontnya, Tahoma 9. Oke, kemudian kita coba jalankan. Nah, ini yang tampil masih form utama. Kita perlu merubah startup dari formnya dulu. Ini form login kita ubah dulu, name-nya bukan form 1, kita ganti FRM login, captionnya juga kita ganti login. Kemudian kita simpan dulu di form ini FRM login di folder form ya, biar apa namanya berkumpul jenis file jenis formnya. Ini kita kasih nama FRM login, klik save. Selanjutnya kita pilih, kita atur startupnya dari project ini, klik kanan project 1 properties, kemudian startup project ini kita ganti menjadi FRM login. Oke, kita jalankan, sudah tampil username, bisa kita tulis. Nah, di sini password ini biasanya bentuknya apa namanya seperti ini. Nah, maka kita perlu merubah properti dari textbook ini. Ini kita stop dulu. Ini properti T password, pastikan di sini ada properti yang namanya password char. Di sini kita kasih tanda asterik. Nah, kemudian kita coba dulu. Nah, ini kita ketikkan sudah asterik semua. Selanjutnya form login ini biar ketika kita jalankan dia tampil di tengah-tengah, maka kita perlu merubah properti dari form ini. Jadi kita klik formnya, selanjutnya kita ubah startup position, ini kita buat center screen. Oke, sehingga ketika dijalankan dia langsung di tengah-tengah. Oke, kita akan mulai masukkan coding atau script di dalamnya. Double klik tombol login, kita buat dim rc user as record set rc user, kita suruh membuka dengan apa namanya fungsi pt, buka table, select bintang from tbl nama table user, kemudian where username sama dengan petik titik 2 ditambahkan t username titik teks, kita cukup menuliskan t username bisa, kemudian n kembali diapit oleh petik 1 n. Nah, ini biar nanti apa namanya
begini letaknya, kita kasih di bawahnya, tambahkan baris di bawahnya, kita lanjutkan n password sama dengan t password. Nah, tutup kurung. Nah, seperti ini script lengkapnya. Nah, kemudian kita cek. Jadi di sini set user ini nanti menyuruh RC user untuk membuka table user. Kemudian kita cek apakah ya user dan password itu yang dimasukkan sudah benar, maka kita gunakan if RC user dot record count itu lebih besar dari 0, then jadi kita cek apakah record yang didapat oleh RC user ini jumlahnya melebihi dari 0. Kalau melebihi dari 0 berarti username dan password yang diinputkan benar. Apabila record countnya itu 0, maka username dan password yang diinputkan salah. Nah, ini then ketika sudah benar, ini lantas kita untuk menyuruh membuka form utama. So kemudian sekaligus kita tutup form ini, unload me. Else jika username dan user record count dari RC user ini 0, maka message box kita buatkan pesan username atau password invalid atau salah, VB critical info. Oke, and if. Oke, kita bisa mencoba. Kita coba jalankan sudah benar atau belum. Misalnya kita buat admin, passwordnya kita coba 123, hasilnya username atau password invalid. Kita ganti passwordnya admin, login. Nah, dia langsung muncul ke form utama, MDI form. Oke. Nah, di sini pembuatan form login sudah selesai. Namun ketika kita jalankan di sini ya. Nah, di halaman di halaman dashboard ini, biar kita dapat menambahkan user siapa yang aktif. Nah, kita akan mencoba menampilkannya ya. Jadi di form utama ini kita coba status barnya ini, status bar kita tambahkan lagi. Panelnya panel yang kita insert panel. Jadi kita mempunyai panel yang keempat. Panel yang keempat ini nanti akan kita isi user yang aktif. Kita buat lebarnya 3000. Oke. Coba kita cek apakah user seperti ini. Nah, di sini sudah ada panel yang keempat ini. Siap-siap kita akan memasukkan user yang aktif. Nah, kemudian kita perlu menambahkan di sini sebuah modul ini. Kita coba menambahkan modul baru saja biar tidak campur dengan modul koneksi. Nah, kita beri nama modul 1. Kita simpan modul, kita simpan di folder modul 1.bas. Oke. Di modul ini kita perlu membuat variabel public ya, variabel yang bisa diakses dimanapun untuk memudahkan kita mengolah data dengan cara public. Kita kasih nama depannya ya, pb, itu berarti public, username
as string, kemudian pb apa tadi, nama user as string. Nah, oke, seperti ini. Kemudian di form login kita kembali ke form login. Pada saat passwordnya ini sudah benar, ya, kita tambahkan di sini pb username sama dengan rc user, atau ini aja t username, sedangkan pb nama user sama dengan rc user nama user. Nah, ini sama seperti struktur tabel kita. Di tabel user ini ada nama user administrator. Oke. Seperti ini. Kemudian kita tambahkan ini ya, kita lanjutkan dengan di form ini, di form utama. Ketika MDI ini load, maka kita tambahkan ini status barnya, ini namanya status bar 1. Kita copy dulu. Oke, kita masuk ke form load. Ini MDI form load status bar 1 titik panel ke berapa, yaitu panel yang keempat, titik text sama dengan user. Nah, ditambah pb nama user. Nah, seperti ini, sehingga nanti diharapkan di status bar panel yang keempat ini akan muncul tulisan user, kemudian dilanjutkan dengan administrator, ya, administrator. Kita coba jalankan. Admin, passwordnya admin, login. Nah, di sini sudah muncul user administrator. Nah, ini kita coba, misalnya kita tambahkan tabel user ini 2, kasir, misalnya kasir, username kasir, passwordnya kasir, kemudian nama usernya misalnya nama orang ya, Ahmad Burhan. Nah, misalnya seperti ini. Kita coba jalankan. Ketika di sini username-nya menggunakan kasir, passwordnya kasir, login, maka di sini sudah tampil usernya adalah Ahmad Burhan. Oke. Nah, mungkin ada pertanyaan seperti ini. Kalau nama user itu fungsinya, misalnya di sini ya, pb nama user itu fungsinya untuk menampilkan di status bar lah. Kalau username ini untuk apa? Username ini nanti digunakan untuk menyimpan data username ke transaksi ya. Pada saat kita membuat transaksi ini perlu disimpan, ini transaksi ini diinputkan oleh siapa. Itu nanti kita akan melanjutkan di tutorial berikutnya. Demikian tutorial pembuatan form login, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.